Cantik, mempesona, tapi mematikan. Itulah Lady May. Senyumannya selembut sutra. Namun di balik kipas berhias burung hong itu tersembunyi niat yang telah ditempa oleh intrik dan pengkhianatan. Di harem kekaisaran, kecantikan bukan hadiah para dewa, melainkan senjata yang harus diasah dengan pengorbanan. Sejak pertama kali melangkah ke aula giok, Lady May tahu, untuk bertahan, ia harus menjadi lebih dingin dari marmer istana. "Aku hanya ingin hidup," bisiknya suatu malam pada dayangnya, Lian. "Hidup seperti apa, Nyonya?" tanya Lian gemetar. "Yang berada di puncak," jawab May menutup kipasnya perlahan. Langkahnya naik, selangkah demi selangkah. Selir jatuh, sekutu lenyap, rahasia terkubur. Ia belajar tersenyum saat racun bekerja, belajar menangis saat pisau menari di kegelapan. Ketika mahkota akhirnya bertengger di kepalanya, sorak-sorai bergema, namun hatinya kosong. "Kau menang," kata kaisar dengan suara letih. "Tidak," May tersenyum pahit. "Aku kehilangan segalanya." Di singgasana, Lady May memandang ke bawah. Bukan emas yang ia lihat, melainkan bayang-bayang mereka yang pernah mencintainya. Dan untuk pertama kalinya, kipas sutra itu bergetar, bukan karena angin, melainkan penyesalan. Dalam budaya Tiongkok, Peony, Mudan, dijuluki raja dari segala bunga. Ia lambang kemakmuran, kehormatan, dan kecantikan feminin yang agung. Namun dalam kisah mahkota Peony berlumur darah, makna itu retak menjadi ironi. Di taman istana, Peony bermekaran terlalu indah, seakan menantang takdir. Setiap kelopak yang terbuka terasa seperti hitungan mundur, menuju runtuhnya sebuah dinasti kecil di balik tembok batu yang dingin. "Peony tahun ini mekar lebih awal," gumam Lady May, jemarinya menyentuh kelopak merah tua. "Itu pertanda baik, Nyonya," ujar pelayan tua. May tersenyum tipis, "atau pertanda bahwa darah akan lebih cepat tumpah." Hari demi hari, bunga itu semakin ranum, sementara bisik-bisik intrik mengental. Racun berpindah tangan seperti parfum, janji dipatahkan di balik tirai sutra. Saat satu kelopak gugur, satu kepala ikut jatuh. "Kau percaya bunga membawa keberuntungan?" tanya kaisar lirih. "Bunga hanya saksi," jawab May. "Manusialah yang membawa malapetaka." Ketika musim berakhir, taman dipenuhi kelopak layu berwarna darah. Dinasti kecil itu pun runtuh, bukan oleh pedang musuh, melainkan oleh ambisi yang mekar terlalu indah, terlalu cepat. Peony tetap disebut raja, namun mahkotanya basah oleh air mata dan penyesalan. Mari kita putar waktu 10 tahun ke belakang. Mei Ling, begitu nama aslinya, melangkah ke dalam istana bukan sebagai pemburu, melainkan sebagai anak rusa yang tersesat ke sarang harimau. Putri dari klan bangsawan rendahan, gaunnya sederhana, matanya bening, dan senyumnya, senyum yang belum pernah belajar cara berbohong. Senyum yang percaya bahwa dunia dapat dijelaskan dengan kebaikan hati. "Aku akan berbakti sepenuh jiwa," katanya lirih saat pertama kali bersujud. Dahinya menyentuh lantai giok yang dingin. Seorang selir senior tersenyum lembut, terlalu lembut. "Kau akan belajar, Mei Ling. Istana ini rumah yang hangat, bila kau tahu aturannya." Saat itu Mei Ling percaya. Ia percaya kaisar adalah langit, titahnya hukum alam. Ia percaya cinta cukup untuk melindungi diri. Ia tidak mencurigai cangkir teh yang disuguhkan dengan tangan gemetar manis, atau pujian yang terlalu sering diucapkan di balik kipas sutra. "Kakak, kau begitu polos," bisik pelayan pribadinya suatu malam. Mei Ling tertawa kecil. "Bukankah kepolosan itu anugerah?" Tak ada yang menjawab. Angin malam membawa aroma bunga plum dan peringatan yang belum ia pahami. Ia belum tahu bahwa di istana ini, senyum adalah topeng, dan kepolosannya kelak menjadi pisau yang diarahkan tepat ke dadanya. Namun, istana tidak pernah berbelas kasih pada hati yang rapuh. Hari itu,
Aula utama dipenuhi bisikan saat Mei Ling melangkah masuk dengan jubah biru pucat. Warna yang, tanpa ia ketahui, hanya pantas dikenakan oleh selir favorit. Permaisuri Agung menatapnya lama, lalu tersenyum dingin. "Siapa yang memberimu keberanian mengenakan warna itu?" Suaranya tenang, namun mematikan. Mei Ling tersentak, lututnya segera menyentuh lantai. "Hamba tidak tahu, Yang Mulia." "Hamba tidak tahu," potongnya tajam. "Ketidaktahuan adalah dosa di istana ini." Tawa kecil terdengar. Bukan keras, tapi cukup untuk menusuk. "Lihat dia," bisik seseorang. Seperti badut yang tersesat. Pipi Mei Ling membakar. Lantai batu terasa sedingin hinaan yang menindih dadanya. "Berlututlah di sana," perintah sang permaisuri, menunjuk ke tengah aula. "Biarkan semua orang belajar dari kebodohanmu." Saat kepalanya tertunduk, sesuatu di dalam dirinya retak. Air mata jatuh, namun tidak lagi murni. Di balik rasa malu, benih gelap mulai berakar. "Tidak lagi," bisiknya dalam hati. Pelayan yang berdiri di dekatnya berani berucap pelan. "Bertahanlah, Nona." Mei Ling mengangkat wajahnya, senyumnya lenyap. "Tidak," jawabnya dingin. "Aku akan bertumbuh." Di lantai batu itu, ia bersumpah. Ia tak akan lagi menjadi bunga liar yang diinjak. Jika dunia ini hanya menghormati yang tertinggi, maka ia akan menjadi pioni yang menjulang. Cukup tinggi untuk menutupi matahari, dan membuat bunga lain hidup dalam bayangannya. Perubahan itu tidak terjadi dalam semalam, namun ia datang dengan kepastian yang menakutkan. Mei Ling mulai mengamati, bukan lagi berbicara. Ia mendengarkan jeda dalam percakapan, menangkap kebohongan di balik tawa. Gaun pastel yang dulu melekat padanya disimpan di peti terdalam. Kini ia memilih sutra ungu tua dan merah darah. Warna yang menuntut perhatian, bukan memohon penerimaan. "Bukankah warnanya terlalu berani?" ujar seorang selir muda tersenyum miring. Mei Ling menatap bayangannya di cermin perunggu. "Istana ini tidak mengingat yang lembut," jawabnya tenang. "Hanya yang terlihat." Riasan wajahnya berubah. Garis mata dipertegas, bibir diwarnai pekat. Bukan untuk memikat kaisar, melainkan untuk menyembunyikan niat. Pelayan setianya berbisik, ragu. "Nona, kau berbeda." Mei Ling menyematkan tusuk konde Gio ke rambutnya. Hadiah yang seharusnya milik orang lain. "Aku belajar," katanya singkat. Setiap tusuk konde adalah kemenangan kecil. Setiap senyum adalah perhitungan. Ia tahu siapa yang harus dipuji, siapa yang harus dijatuhkan dengan rumor yang ditanam rapi. Suatu malam seorang selir senior mendesah. "Kau berubah cepat." Mei Ling tersenyum tipis. Bukan cepat, hanya tepat waktu. Kini ia mengerti hukum istana yang sesungguhnya. Di tempat ini, kau tidak hidup dengan hati. Kau hidup dengan taring. Makan atau dimakan. Senjata utamanya bukan belati, melainkan lidah. Tajam ujungnya, manis rasanya. Mei Ling memahami satu hal. Kaisar tidak suka diperintah, tapi senang diyakinkan. Maka ia tak pernah menuduh, hanya bertanya. Tak pernah menekan, hanya mengelus. Di paviliun musik, di antara denting kecapi dan uap teh hangat, ia mulai menabur benih ragu. "Yang Mulia," katanya suatu sore, nada suaranya ringan seperti angin. "Hamba melihat peoni di Taman Barat mulai merunduk." Kaisar menoleh. "Merunduk?" "Ya," Mei Ling tersenyum. "Bukan karena layu, melainkan karena tanaman liar di sekitarnya tumbuh terlalu rakus. Tak bermaksud menyaingi, tapi akarnya mencekik." Jari kaisar berhenti di cangkir. "Tanaman liar?" Mei Ling menunduk sopan. "Hamba hanya bicara tentang taman, namun taman kekaisaran seringkali mencerminkan dunia."
Di lain waktu, ia bermain kecapi, nadanya sendu. "Klan yang setia," gumam kaisar, seolah meyakinkan diri. "Tentu," jawab Mei Ling lembut. Justru karena terlalu dekat dengan matahari, bayangan mereka menjadi panjang. Ia tidak pernah menyebut nama, tidak pernah menuding, tapi setiap metafora adalah jarum halus yang menusuk pelan. Seteguk demi seteguk, racun itu bekerja. Suatu malam, kaisar berbisik sendiri. Mungkin sudah waktunya taman dibersihkan. Mei Ling menunduk lebih dalam, menyembunyikan senyum. Benih yang ia tanam telah berakar, dan peoninya mulai menguasai cahaya. Puncak dari rencana tahap awal itu dikenang para sejarawan drama sebagai insiden jubah peoni. Malam itu, Mei Ling berdiri sendiri di kamarnya. Di hadapannya terhampar jubah sutra bermotif peoni emas, anugerah langsung dari kaisar. Tangannya bergetar sesaat. Lalu, cerak. Benang utama ia tarik dengan sengaja, merusak pola bunga paling tengah. Pelayan pribadinya terperanjat. "Nona, itu jubah kekaisaran." Mei Ling menatap robekan itu dengan dingin. Justru karena itulah, keesokan paginya, istana gempar. "Apa artinya ini?" Suara kaisar mengguntur saat jubah itu diserahkan. "Siapa berani menodai lambang kehormatanku?" Mei Ling berlutut, air mata mengalir sempurna. "Hamba bersalah karena lalai. Semalam hamba melihat pelayan permaisuri yang masuk ke kamar. Hamba tak menyangka." "Berani!" Kaisar membanting meja. "Ini penghinaan." Pelayan yang dituduh tersungkur. "Hamba tidak bersalah, demi langit." "Cukup," potong kaisar dingin. "Satu jubah peoni lebih bernilai daripada 1000 sumpah." Kabar menyebar seperti api. Penyelidikan dimulai. Klan Yang dipertanyakan. Satu robekan kecil berubah menjadi simbol pengkhianatan. Di balik tirai, Mei Ling menyesap tehnya dengan tenang. Ia tahu harga langkah ini mahal, keji bahkan. Namun dengan mengorbankan benda mati, ia telah menggerakkan murka langit. Dan dari satu fitnah kecil itu, bola salju takdir mulai menggulung, membawa ratusan nyawa di jalurnya. Darah pertama pun akhirnya tumpah, dan hujan menjadi saksinya. Di halaman eksekusi, langit runtuh dalam deras air. Pelayan permaisuri yang berlutut di lumpur, tubuhnya gemetar, wajahnya pucat seperti kain kafan. "Hamba tidak bersalah," teriaknya parau. "Yang mulia, ini fitnah." Jawaban datang bukan dari kaisar, melainkan dari dentang pedang yang terhunus. "Laksanakan." Titah singkat itu tenggelam oleh guntur. Dari balik paviliun, Mei Ling berdiri diam. Payung sutranya tak bergerak. Air hujan memercik ke ujung sepatunya. Srek. Kepala itu jatuh. Darah bercampur air mengalir ke sela batu. Pelayan di sampingnya berbisik gemetar. "Nona, apakah kita harus pergi?" Mei Ling tak berpaling. "Tidak, lihat baik-baik," katanya datar. "Ini harga sebuah kesalahan." Tak ada penyesalan di wajahnya, tak ada ngeri, hanya perhitungan. Satu telah disingkirkan, pikirnya, 1000 masih berdiri. Di kejauhan seseorang menangis. Mei Ling menutup matanya sesaat, bukan untuk berdoa, melainkan untuk mengunci pintu terakhir dalam dadanya. "Aku mengerti sekarang," gumamnya pelan. Pelayan menatapnya, takut. "Mengerti apa, Nona?" Mei Ling membuka mata, dingin, kosong. Kekuasaan tidak lahir dari belas kasihan. Ia direbut, dan ia selalu menuntut darah. Hujan terus turun, dan bersama darah pertama itu, sisa kemanusiaan Mei pun larut, menghilang ke dalam tanah istana. Fitnah itu akhirnya mencapai puncaknya, berubah wujud menjadi titah pembantaian. Di ruang singgasana yang remang,
Kaisar berdiri dengan wajah keras. "Klan Yang telah menyiapkan pemberontakan," ucapnya dingin, seolah membaca laporan cuaca. "Demi kehormatan kekaisaran, bersihkan sampai ke akar." "Semua?" tanya seorang menteri. Suaranya nyaris tak terdengar. "Semua," jawab kaisar. "Tak boleh ada kelopak busuk yang tersisa." Malam itu pun dikenang sebagai malam kelopak berdarah. Gerbang-gerbang dibuka paksa. Pedang berkilat di bawah cahaya obor. Teriakan menyatu dengan tangis bayi. Tetua klan Yang berlutut di aula keluarga. "Kami setia pada langit," serunya putus asa. Jawaban yang datang hanya ayunan baja. Di paviliun tinggi, Mei Ling memandang istana yang terbakar. Cahaya merah memantul di matanya. "Yang mulia tampak gelisah," katanya lembut kepada kaisar yang datang mencari ketenangan. "Kehormatan harus dibayar mahal," gumamnya. Mei Ling tersenyum tipis. Peoni yang sejati memang tumbuh dari tanah yang subur, kadang disirami darah. Keesokan paginya, halaman dipenuhi kelopak peoni yang jatuh, ternoda merah. Alasan resmi dibacakan, demi melindungi kehormatan kekaisaran. Namun semua tahu, jalan menuju tahta permaisuri telah diratakan. Simbol kemakmuran itu kini mandi darah, dan Mei Ling berdiri di tengah keheningan setelah badai, tahu satu hal, matahari akhirnya hanya menyinari satu bunga. Dan akhirnya, hari yang dinantikan sekaligus ditakuti, itu tiba. Mei Ling, putri dari klan bangsawan rendahan yang dulu tak dikenal, kini menaiki tangga pualam sebagai permaisuri Mei. Jubah kuning keemasan menjuntai panjang, berat oleh lapisan sutra dan sejarah. Benang emas membentuk peoni raksasa di punggungnya. Kelopaknya berkilau seolah bernapas di bawah matahari pagi. "Perlahan yang mulia," bisik Dayang, cemas melihat langkahnya yang tertahan. Mei Ling mengangguk tipis. Setiap anak tangga terasa seperti penilaian. Bukan karena mahkota giok yang menekan pelipisnya, melainkan suara-suara yang tak lagi bisa dibungkam. Tangis, teriakan, dentang pedang. Saat ia berhenti di puncak, kaisar menatapnya dengan bangga. "Akhirnya," katanya, "kau berdiri di tempat yang seharusnya." Mei Ling tersenyum sempurna. "Hamba akan menjaga langit dengan nyawa hamba." Sorak-sorai menggema, semua berlutut. Dunia kini berada di bawah kakinya. Namun ketika ia menarik napas, dadanya terasa sesak. Udara di puncak ini tipis, terlalu tipis untuk bernapas bebas. Seorang selir berbisik kagum, "Permaisuri Mei, seperti peoni yang menutupi matahari." Mei Ling menatap lurus ke depan. Dalam pantulan emas singgasana, ia hampir melihat bayangan darah di kelopak bunga itu. Ia telah mencapai puncak dunia. Namun di sana tak ada kehangatan, hanya dingin, sunyi, dan beban dosa yang akan ia kenakan seumur hidup. Namun kemenangan yang diraih dengan darah tak pernah menghadiahkan kedamaian. Sebagai permaisuri, Mei Ling tak lagi tidur nyenyak. Setiap desir tirai membuatnya terbangun. Setiap langkah pelayan terdengar seperti rencana pembunuhan. Ia menatap hidangan di hadapannya lama sekali. "Cicipi dulu," perintahnya dingin. Dayang setia itu pucat. "Yang mulia, hamba sudah." "Sekarang," potong Mei, matanya tajam. Sendok bergetar. Tak ada racun hari itu. Namun kecurigaan tak pernah surut. Selir baru masuk istana dengan senyum malu-malu. "Cantik," gumam Mei Ling sambil menyesap teh. "Terlalu cantik." "Kau pikir dia ancaman?" tanya kaisar setengah bercanda. Mei Ling menoleh pelan. Ancaman selalu datang sambil tersenyum. Satu persatu, orang-orang yang dulu setia disingkirkan, dipindah, dibungkam, atau menghilang. "Nona,
Hamba tak akan mengkhianati, isak seorang pelayan lama. Mei Ling memejamkan mata. Justru karena itu kau berbahaya. Di taman, Peony mekar sempurna. Kelopaknya besar dan berat. Mei Ling memandangnya dari balik jendela berjeruji emas. Simbol kemuliaan itu kini terasa seperti ejekan. Semakin indah bunganya, semakin dekat ia pada layu. "Apa yang kau inginkan lagi?" tanya kaisar suatu malam. Mei Ling menjawab jujur untuk pertama kalinya. Ketentraman. Namun yang ia genggam hanyalah kekayaan, kehormatan, dan sangkar emas penuh teror. Peony telah mekar sempurna. Dan seperti semua bunga, ia kini hanya menunggu saat gugur. Karma dalam drama ini tidak turun sebagai pasukan atau kudeta. Ia datang lebih pelan, menggerogoti kewarasan. Malam-malam Mei Ling dipenuhi bisikan. Di kamarnya yang harum dupa, Peony di vas giok tampak berubah warna. Merah, menetes. "Kenapa bunganya berdarah?" gumamnya, mundur selangkah. "Yang mulia?" Dayang mendekat ketakutan. "Jangan sentuh," teriak Mei Ling. "Kau tak lihat, darah itu masih hangat." Tak ada darah, hanya kelopak segar. Namun Mei gemetar. Saat angin menyelinap lewat jendela, ia mendengar tangisan, lirih, bertumpuk, tak terhitung. "Bunuhanku, kembalikan anakku." "Tutup mulut kalian," jeritnya ke udara kosong. "Aku permaisuri." Suatu malam, kaisar menemukannya duduk di sudut ruangan, memeluk lutut. "Kau mendengar itu?" tanya Mei dengan mata liar. "Mereka memanggilku." "Mendengar apa?" "Yang klan Yang. Mereka tidak pernah pergi." Ia tertawa kecil, lalu menangis tanpa suara. Wanita yang dulu menghitung langkah seperti bidak catur, kini tersesat di labirin pikirannya sendiri. "Ini bukan kutukan," bisiknya pada bayangannya di cermin. "Ini hanya ingatan." Namun ingatan itu hidup, bernafas, menghantui. Rasa bersalah yang ditekan terlalu lama telah menemukan jalannya, dan di istana yang sunyi, permaisuri Mei mulai runtuh. Dikalahkan bukan oleh musuh, melainkan oleh bayang-bayang darah di tangannya sendiri. Akhir kekuasaannya datang tanpa dentang jenderang perang, hanya dengan satu tatapan. Di aula singgasana, Mei Ling berlutut. Rambutnya kusut. Mahkota Peony tergeletak di lantai seperti bunga patah. Di samping kaisar berdiri seorang selir muda. Wajahnya pucat, namun matanya tegas. "Yang mulia," ucap gadis itu gemetar. "Ini catatan lama, saksi hidup. Tentang klan Yang, tentang insiden jubah Peony." Kaisar membaca tanpa ekspresi. "Lama, terlalu lama." "Ini dusta," bisik Mei Ling. "Mei hanya ingin melindungi langit, melindungimu." Ia mengangkat wajahnya. "Mei ku sayang." "Cukup," potong kaisar. Suaranya asing, dingin. Saat ia menatap Mei Ling, tak ada lagi cinta, hanya jijik yang menusuk tulang. "Aku menikahi kesetiaan. Yang ku dapat, monster." Mei Ling tertawa kecil, putus. "Monster?" "Ya," jawab kaisar. "Dan monster tak layak duduk di singgasana." Seorang kasih melangkah maju. Atas titah kaisar, gelar permaisuri dilucuti. Mahkota ditanggalkan. Mahkota diambil. Jubah kuning ditarik. Peony emas tak lagi bersinar. "Kau tidak bisa melakukan ini," Mei Ling berbisik. "Tanpa aku, kekaisaran akan bernapas," jawab kaisar singkat. Saat ia digiring pergi, sorak tak terdengar. Hanya keheningan. Wanita yang paling ditakuti di negeri itu kini tak memiliki nama, tak memiliki tempat. Siklus pun menutup dirinya sendiri. Dari naif menjadi monster, dan akhirnya
kembali menjadi bukan siapa-siapa. Pembuangan ke Istana Dingin adalah hukuman tanpa darah. Namun, justru paling kejam. Gerbang besi menutup di belakang Mei Ling dengan bunyi berat. Debu beterbangan, seolah ruangan itu telah lama berhenti bernafas. Tak ada sutra, tak ada emas. Hanya dinding retak dan angin musim dingin yang tak mengenal belas kasihan. Yang Nona Mei? Bisik Kasim tua yang mengantarnya. Ragu menyebut gelar. Mulai hari ini, hamba tak boleh kembali. Mei Ling tersenyum hambar. Aku tahu. Pergilah. Hari-hari berlalu tanpa hitungan. Matahari masuk dari jendela kecil, lalu pergi lagi. Waktu di sini membusuk. Sama seperti kenangan. Kadang ia berbicara pada bayangannya sendiri. Aku pernah menutupi matahari, gumamnya lirih. Bayangan itu tak menjawab. Suatu sore, ia menemukan kelopak peoni kering di sudut ruangan. Entah sisa hiasan lama atau ejekan takdir. Ia memungutnya dengan tangan gemetar. Kau dan aku sama, katanya pelan. Indah, lalu dibuang. Tak ada eksekusi, tak ada teriakan. Hanya pelayuan perlahan. Setiap hari sedikit lebih dingin dari sebelumnya. Kekayaan dan kehormatan yang dulu dijanjikan peoni, kini lenyap. Tersisa kehampaan yang menggigit hingga ke tulang. Di Istana Dingin, Mei Ling belajar kebenaran terakhir. Kekuasaan bisa direbut, tapi kedamaian tak pernah bisa dipaksa tumbuh. Dan seperti bunga yang dipetik tanpa air, ia menunggu, membusuk dalam sunyi. Kisah mahkota peoni berlumur darah mengingatkan kita bahwa ambisi yang berjalan tanpa moralitas bukanlah tangga menuju kejayaan, melainkan lorong panjang menuju kehancuran. Lady Mei mengejar simbol kehormatan dan kekuasaan dengan begitu fanatik, hingga perlahan ia menanggalkan rasa empati, belas kasih, dan kemanusiaannya sendiri. Pada akhirnya, ia tidak tumbang oleh pedang musuh atau pemberontakan, melainkan oleh bayangan tindakannya sendiri, oleh rasa bersalah, ketakutan, dan kehampaan yang tak pernah bisa diisi oleh mahkota manapun. Cerita ini mengajarkan bahwa kekuasaan memang bisa direbut, dipertahankan, bahkan dipaksakan. Namun nurani yang hilang tidak pernah bisa dibeli kembali, betapapun tingginya kedudukan seseorang. Simbol boleh abadi, nama bisa tercatat dalam sejarah, tetapi jiwa manusia rapuh ketika kehilangan arah moralnya. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Semoga cerita ini bukan hanya menjadi hiburan, tetapi juga bahan renungan tentang pilihan, ambisi, dan harga yang harus dibayar karenanya. Sampai jumpa di video berikutnya, di kisah lain dengan pelajaran lain yang tak kalah bermakna.